OTT KPK Lampung Tengah, mengungkap anatomi runtuhnya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Operasi tangkap tangan, OTT, yang menjerat Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, pada Desember tahun 2025 lalu membuka tabir gelap praktik korupsi sistematis dalam pengelolaan anggaran daerah. Kasus ini bukan sekadar suap, melainkan representasi dari pembajakan sistematis terhadap sistem pengadaan barang dan jasa, PBJ, pemerintah. Bagaimana praktik ini bisa terjadi, dan apa saja implikasinya? 1. Benang merah korupsi dan hutang politik. Kasus ini bermula dari beban hutang politik yang mencapai miliaran rupiah pasca Pilkada 2024. Untuk melunasi hutang tersebut, instrumen PBJ dijadikan mesin penghasil uang. Bupati Lampung Tengah diduga melibatkan lingkaran dalam, termasuk adik kandungnya dan oknum legislatif, untuk memanipulasi seluruh tahapan pengadaan. Proses yang seharusnya transparan ini diubah menjadi jalur distribusi upeti bagi para pemenang proyek yang telah ditentukan sejak awal. 2. Malpraktik di tahap perencanaan. Pelanggaran paling mendasar terjadi pada tahap perencanaan. Tujuan pengadaan untuk mendapatkan value for money sebagaimana diamanatkan dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, sepenuhnya diabaikan. Alih-alih berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat yang nyata, Pasal 18, proyek-proyek justru diciptakan semata-mata untuk mengakomodasi komitmen fee sebesar 15% hingga 20%. 3. Manipulasi penyusunan HPS. Penyusunan harga perkiraan sendiri, HPS, yang diatur dalam Pasal 26, juga menjadi celah korupsi. Data pasar yang akuntabel tidak digunakan, HPS digelembungkan, markup, sedemikian rupa agar margin keuntungan vendor tetap terjaga meski telah dipotong untuk suap. Selain itu, modus pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari tender kompetitif juga ditemukan, yang secara terang-terangan melanggar Pasal 20. Pasal ini melarang pemecahan pengadaan untuk menghindari proses lelang melalui pengadaan langsung. 4. Manipulasi instrumen digital dan pemilihan penyedia. Penggunaan teknologi e-purchasing melalui e-katalog LKPP, yang seharusnya menjadi instrumen transparansi, justru disalahgunakan menjadi alat penunjukan langsung yang legal. Tim sukses dan keluarga Bupati diduga mengintervensi unit kerja pengadaan barang, jasa, UKPBJ, untuk hanya memasukkan vendor afiliasi ke dalam etalase lokal atau kategori di katalog versi 6. Tindakan ini melanggar prinsip pengadaan Pasal 6, khususnya aspek bersaing dan tidak diskriminatif. Proses pemilihan penyedia tidak lagi menjadi ajang adu kualitas dan harga terendah, melainkan formalitas terhadap vendor yang sudah menyetor uang di muka. Pelanggaran etika pengadaan Pasal 7 terjadi secara masif melalui konflik kepentingan yang nyata, di mana adik bupati bertindak sebagai makelar yang mengatur siapa yang masuk dan dipilih dalam sistem e-katalog. 5. Pengabaian mutu pada tahap kontraktual. Setelah vendor terpilih melalui proses yang cacat, tahap kontraktual menjadi fase di mana kerugian fisik bagi masyarakat dimulai. Pejabat pembuat komitmen, PPK, tidak mampu menjalankan fungsinya untuk melakukan pengendalian kontrak secara independen sesuai Pasal 52 karena tekanan kekuasaan. Suap atau kickback seringkali diserahkan sesaat setelah kontrak ditandatangani, yang berakibat pada pengurangan kualitas material di lapangan demi menutup biaya suap tersebut. Pelanggaran krusial juga terjadi pada saat serah terima pekerjaan. Meski secara fisik proyek belum tuntas 100% atau memiliki spesifikasi di bawah standar, berita acara serah terima tetap ditandatangani. Hal ini melanggar prosedur pemeriksaan hasil pekerjaan dalam Pasal 57, yang seharusnya memastikan bahwa setiap rupiah uang negara yang keluar sebanding dengan kualitas barang atau jasa yang diterima. 6. Kronologis operasi tangkap tangan. Rangkaian OTT ini bermula dari laporan masyarakat mengenai pergerakan uang dalam jumlah besar yang melibatkan orang dekat kepala daerah. Tim penindakan KPK mulai bergerak pada Selasa malam, tanggal 9 Desember tahun 2025, setelah terdeteksi pertemuan rahasia antara pihak penyedia dengan Ranu Hari Prasetyo, adik kandung Bupati, di sebuah hotel di Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut, terjadi penyerahan tahap akhir komitmen fee untuk berbagai proyek infrastruktur. Penyergapan pertama dilakukan terhadap Ranu saat dirinya meninggalkan lokasi pertemuan dengan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Pengembangan berlanjut ke kediaman pribadi Ranu, di mana ditemukan logam mulia dan sejumlah uang tunai lainnya. Pada hari berikutnya, tim KPK mengamankan Bupati Ardhito Wijaya di rumah dinasnya beserta dokumen catatan proyek yang mencantumkan alokasi jatah bagi oknum DPRD. Secara paralel,
Anggota DPRD Riki Hendra Saputra dan Kepala Bapenda Anton Wibowo juga diringkus di lokasi berbeda. 7. Dampak dan kerugian kasus Lampung Tengah menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan hanyalah cangkang kosong jika integritas pelaksananya korup. Kerusakan jalan dan fasilitas publik di Lampung Tengah adalah manifestasi nyata dari pelanggaran beruntun terhadap regulasi pengadaan. Transformasi sistem dari manual ke digital tidak akan memberikan dampak signifikan selama intervensi kekuasaan masih bisa mengatur perencanaan dan memanipulasi sistem. Kesimpulan kasus ini menjadi pengingat bahwa penguatan pengawasan internal dan penegakan aturan pengadaan berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menyelamatkan uang rakyat dari siklus hutang politik dan praktik korupsi yang merugikan.